Pencuri waktu. Meski niat mengelola waktu seefisien mungkin sudah menggelora, sering juga gagal dalam pelaksanaannya. Ada aja yang membuat rencana meleset. Sudah niat pagi-pagi membereskan rumah, si bocah demam. Jadinya tetap gak bisa keluar rumah sehingga urusan bisnis jadi terhalang. Sudah niat buru-buru mandi buat bertemu orang, suami telat mandi, lalu telat keluar rumah bareng-bareng. Lalu terjebak macet dan jadi buang waktu di jalan. Pernah ngalamin yang serupa itu? Ya, seperti itu memang sering terjadi. Gak semua rencana kita bisa mulus lancar dari pagi sampai malam. Tapi jangan menyerah. Kenali dulu siapa pencuri waktu kita. Apakah media sosial bikin kita betah berlama-lama kepo sama orang lain? Bikin asik ngecek status teman lama, melihat foto-fotonya lalu jadi ngeklik profil orang-orang yang ada di foto itu? Apakah niat 5 menit berdiri di depan TV bisa bikin kita betah sampai satu episode sinetron berikutnya? Apakah rencana buang sampah di halaman depan bersambung jadi obrolan ringan sama tetangga? Apakah belanja bulanan di pasar swalayan berubah jadi acara belanja dengan seru keliling mall cari obrolan? Apakah suara notifikasi messenger bikin kita bolak-balik ngecek ponsel, bahkan di saat nyetir sekalipun? Tuh, sudah bisa mengenali pencuri waktu kita? Kalau sudah tahu kita gampang banget kepo saat buka Facebook, ya matikan dulu semua media sosial saat kita bekerja. Kalau tahu kita gampang tergiur nonton acara TV, ya matikan aja. Jangan biarkan televisi dalam keadaan menyala. Kalau belanja bulanan membuat kita keluyuran dari obral yang satu ke obrolan yang lainnya, ya gunakan daftar belanja dan bawa uang secukupnya aja. Intinya, putus akses yang memungkinkan waktu kita terbuang percuma. Lalu, bagaimana jika yang menjadi pencuri waktu kita adalah orang lain? Barangkali Anda punya sahabat yang sering menelpon untuk curhat lama-lama gitu misalnya. Atau barangkali Anda punya keluarga besar yang selalu punya acara keluarga setiap minggu. Atau mungkin malah pasangan Anda suka nunda-nunda. Jika itu yang terjadi, mau gak mau kita mesti mau juga usaha ekstra untuk menjadi pengingat bagi mereka. Dulu saat saya masih merintis bisnis, bolak-balik saya mesti izin sama mertua untuk absen di acara keluarga, ataupun jika terpaksa muncul sekedarnya. Ditanyakan, ya pasti. Tapi saya jelaskan dan tidak pernah bosan membujuk bahwa semua ini sifatnya sementara. Dulu bahkan sampai sekarang saya gak suka sama orang terlambat. Saya sendiri benci datang telat. Bukan apa-apa. Kalau kita terlambat, banyak yang dirugikan. Pasti. Karena terlambat jadinya ingin buru-buru, ngebut di jalan raya, jadinya malah gak bener kan? Makanya setiap janjian bertemu orang saya selalu datang lebih awal. Jarang sekali saya terlambat. Untuk menunggu orang pun saya cuma kasih toleransi 15 menit, maksimal 30 menit deh. Setelah itu lebih baik jadwal ulang aja. Sebab jika tidak semua rencana bisa berantakan. Memang awalnya gak mudah menghalau para pencuri waktu. Gak mudah untuk tegas. Bahkan kadang-kadang tanpa kita sadar, anak bisa menjadi pencuri waktu juga loh. Loh mbak, bukannya memang sudah tugas ibu mengurus anak? Betul, tapi anak pun butuh belajar menjadi mandiri. Apa mau anak kita terus-menerus menjadi bayi? Apa mau mereka terus-menerus bergantung pada kita? Kasian dong. Ada waktu anak mandi, makan, bermain, lalu tidur siang. Gunakan waktu saat anak tidur siang untuk mulai mengelola waktu bisnis. Saat bermain, libatkan orang lain untuk bermain-main bersama-sama juga. Anak bayi lebih banyak waktu tidur. Lumayan, ibunya bisa berbisnis di rumah atau bisa mengerjakan sesuatu yang mendukung rencana masa depan. Bocah 2 tahun memang lincah kesana kemari, tapi tetap mereka butuh tidur. Saat istirahat siang 1 atau 2 jam, udah lumayan kok untuk memulai usaha. Lanjutkan saat malam hari. Biarkan si bocah bermain dengan ayahnya. Catat ya,
Kalau masih perlu bantuan, relakan sejumlah uang untuk membayar asisten rumah tangga. Bukan untuk menggantikan tugas Anda sebagai ibu, melainkan berperan sebagai asisten dalam memenuhi kebutuhan anak, mencuci baju, membersihkan rumah, serta pekerjaan domestik lainnya. Kemampuan mendelegasi tugas membuat hidup jadi lebih mudah.